Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat di kolom komentar, agar kelak shalawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Terima kasih sudah klik video ini. Faris lahir dan besar di Tulungagung, sebuah kota kecil di Jawa Timur yang tenang. Sejak kecil, ia dikenal sebagai santri yang tekun, cerdas, dan penuh hormat kepada orang tua. Ayahnya adalah petani, ibunya penjual sayur keliling. Meski hidup pas-pasan, orang tua Faris selalu menanamkan nilai-nilai agama dan semangat mencari ilmu setinggi mungkin. Selepas lulus pesantren, Faris mendapatkan beasiswa kuliah ke Turki dari sebuah lembaga pendidikan internasional. Tangis haru mengiringi kepergiannya. Ibunya memeluk Faris erat di terminal bus, sedangkan ayahnya hanya menepuk pundaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Perjalanan itu bukan hanya awal mimpi Faris, tapi juga harapan keluarga untuk masa depan yang lebih baik. Di Turki, Faris kuliah di sebuah universitas Islam ternama di Istanbul. Ia mengambil jurusan studi perbandingan agama. Di sela-sela waktu kuliah, Faris mengajar ngaji anak-anak komunitas Indonesia di Turki dan sering diundang menjadi khatib Jumat. Ia mulai dikenal di kalangan diaspora Indonesia sebagai pemuda yang berakhlak, bersahaja, dan penuh semangat. Namun hidup di negeri orang tak selalu mudah. Musim dingin pertama di Turki nyaris membuat Faris sakit parah. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli jaket tebal. Pernah beberapa kali ia hanya makan roti kering dan air putih karena kiriman uang dari kampung tertunda. Tapi semua itu tak membuatnya putus asa. Suatu hari, di sela-sela tugas kampus, Faris mendapat tawaran dari salah satu temannya. Ada lowongan kerja magang musim panas di sebuah restoran Indonesia yang baru buka di Paris, Perancis. Temannya berkata, bayaran cukup besar, dan pemilik restoran itu adalah seorang bule janda yang pernah lama tinggal di Bali. Faris awalnya ragu, tapi setelah istiharah dan diskusi dengan ustadz pembimbingnya, ia memutuskan mengambil kesempatan itu. Dengan paspor hijau dan niat yang lurus, Faris berangkat ke Paris saat liburan semester tiba. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di Paris, Faris langsung merasakan perbedaan besar. Kota itu sibuk, penuh warna, dan tak pernah benar-benar tidur. Udara musim panas yang kering bercampur aroma kroasang dan kopi memenuhi trotoar kota. Tapi yang paling membuat Faris canggung adalah suasana bebas dan gaya hidup yang sangat berbeda dari yang ia kenal di Tulungagung atau Istanbul. Restoran tempat ia bekerja bernama Bali Rasa, terletak di salah satu sudut Latin Quarter yang ramai oleh wisatawan. Bangunan tua bergaya khas Perancis, namun bagian dalamnya dipenuhi ornamen Bali, gamelan, dan lukisan wayang. Suara gamelan halus mengiringi para pengunjung yang menikmati nasi campur dan sate lilit. Pemilik restoran itu adalah seorang perempuan Eropa bernama Claire Dubois. Umurnya sekitar 38 tahun. Rambutnya pirang kecoklatan, matanya biru tajam, dan cara bicaranya halus tapi tegas. Ia fasih berbahasa Indonesia dengan logat Bali yang kental. Claire dulu tinggal di Ubud selama hampir 10 tahun bersama suaminya yang kini telah meninggal karena kanker. Saat pertama kali melihat Faris, Claire hanya menatap dari jauh sambil tersenyum. Faris yang mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam tampak sederhana. Ia lebih sering menunduk dan menjawab singkat, membuat Claire penasaran. "Kau dari Jawa?" tanya Claire suatu hari sambil menyerahkan daftar tugas. Faris mengangguk. "Dari Tulungagung, Bu." Sejak hari itu, Claire mulai sering mengajak Faris bicara. Ia tertarik dengan kesantunan Faris yang terasa asing di kota sekeras Paris. Faris, meski canggung, selalu menjawab dengan ramah dan hormat. Ia bahkan sering membantu Claire menerjemahkan menu ke dalam bahasa Arab untuk pelanggan dari Timur Tengah. Di dapur, Faris dikenal cekatan. Ia belajar cepat dan tak pernah mengeluh. Bahkan saat harus membersihkan sisa makanan hingga larut malam, ia tetap tersenyum. Claire diam-diam mengamati semua itu. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Hingga suatu sore, saat restoran sepi dan hujan mulai turun di luar jendela kaca, Claire memanggil Faris ke ruang belakang. Di tangannya ada secangkir teh jahe hangat. "Faris," katanya pelan,
Kamu sudah kerja keras. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Ceritakan tentang hidupmu, tentang kenapa kamu bisa sampai ke sini. Faris menatap wajah Claire dengan sedikit ragu. Tapi di matanya ada ketulusan. Dan itulah awal dari hubungan yang tak pernah mereka sangka akan berkembang lebih jauh. Faris duduk perlahan di kursi kayu di ruang belakang restoran. Dindingnya dipenuhi foto-foto Claire bersama anak-anak kecil di Bali, serta potret hitam putih seorang pria parubaya yang tampak karismatik, suaminya yang telah tiada. Claire menyerahkan secangkir teh jahe dan duduk di hadapannya. Aku tidak akan memaksa, ucapnya lembut. Tapi jika kamu ingin bercerita, aku siap mendengarkan. Faris mengangguk pelan. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia membuka mulut. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Bapak saya buruh tani, ibu jualan sayur keliling. Ujarnya, suara lirih tapi tenang. Dari kecil saya mondok di pesantren. Lulus SMA, saya lanjut kuliah beasiswa ke Turki. Di Istanbul. Claire mendengarkan dengan mata penuh perhatian. Saat di Turki, saya kerja serabutan. Kadang bersihin masjid, bantu ngajar ngaji anak-anak diaspora Indonesia. Kadang bantu di warung nasi Padang milik orang Minang. Semua saya jalani. Sampai akhirnya ada program magang dari komunitas mahasiswa Islam di Eropa. Saya ikut daftar dan, ya, akhirnya dikirim ke sini, ke Paris. Claire menatap Faris dengan rasa hormat yang makin dalam. Dan kamu tetap bisa senyum sehangat itu? Tanya Claire perlahan. Faris tersenyum kecil. Saya percaya. Allah tidak pernah salah menaruh kita di mana. Hidup berat. Iya. Tapi saya diajarkan untuk sabar dan ridho. Claire terdiam sejenak. Tak menyangka dari balik wajah sederhana itu tersimpan perjalanan hidup yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Claire mulai memperhatikan Faris dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang membawa ketenangan ke dalam hidupnya yang selama ini kosong. Ia sering menyelipkan makanan ekstra untuk Faris. Kadang menawarinya pulang naik mobil saat hujan turun. Pernah sekali Claire mengajak Faris duduk di taman, makan kruasang hangat sambil menikmati senja Paris yang murung. Mereka bicara soal hidup, masa kecil, dan rindu akan tanah air. Tapi hubungan mereka tak luput dari sorot mata. Beberapa karyawan mulai bergunjing. Claire suka sama anak magang itu. Bisik salah satu pelayan pada temannya. Tapi Claire tak peduli. Ia justru makin sering mengajak Faris berdiskusi soal menu, keuangan restoran, bahkan ide untuk membuka cabang baru. Faris mulai merasakan gejolak yang tak biasa di hatinya. Ia sering memikirkan Claire sebelum tidur. Cara tertawanya, cara ia memanggil namanya dengan logat Bali yang lucu, bahkan caranya menatap seperti menyelami jiwanya yang terdalam. Namun Faris tahu batas. Ia hanya santri dari Tulungagung. Ia sadar siapa dirinya. Claire terlalu jauh dari jangkauannya. Atau benarkah sejauh itu? Suatu sore, Faris diminta Claire menemaninya menghadiri acara komunitas pebisnis restoran di Paris. Mereka naik mobil bersama. Claire mengenakan gaun sederhana warna navy, rambut pirangnya digelung anggun, dan wangi parfum jeruk tipis menenangkan ruangan kecil dalam mobil. Faris, mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, merasa kikuk duduk di samping majikannya, terlebih ketika Claire beberapa kali menatapnya dengan senyum yang terlalu lembut. Di tengah acara, Claire tak segan mengenalkan Faris sebagai asisten kepercayaannya. Beberapa kolega Claire memandang aneh. Seorang pria Perancis berambut keriting bahkan sempat menepuk pundak Faris sambil berbisik. Kamu dari Indonesia? Claire sepertinya sangat menyukaimu. Faris hanya tertawa hambar. Tapi dalam dadanya, gelisah berkecamuk. Ia tak ingin menodai kepercayaan yang diberikan. Apalagi sampai ada fitnah. Malam itu saat pulang, Claire menghentikan mobil di depan apartemen Faris. Tapi ia tidak langsung melepas pemuda itu turun. Dengan suara yang agak berat, Claire berkata, Faris, kamu tahu aku suka berbicara denganmu, duduk bersamamu, mendengar kisahmu. Aku merasa damai. Faris hanya diam. Lalu dengan tenang menjawab, terima kasih, Madam. Tapi saya tetap seorang santri.
Ada adab yang harus saya jaga. Claire menunduk. Aku tahu. Esok harinya, suasana di restoran agak canggung. Faris tetap bekerja seperti biasa, tapi Claire tampak lebih pendiam. Ia jarang keluar dari ruangannya, dan bila berbicara pada Faris, suaranya pelan dan singkat. Faris merasa bersalah, tapi ia juga tahu, menjaga jarak adalah bentuk sayangnya. Sayang agar hubungan ini tetap dalam batas yang baik. Namun, keadaan berubah drastis seminggu kemudian. Seorang lelaki bule datang ke restoran dengan wajah marah. Ia langsung menemui Claire di dapur dan membentaknya dalam bahasa Perancis yang cepat. Beberapa karyawan melihat dan mulai berbisik. Faris yang sedang memotong bawang di dapur, mencoba menguping. Setelah lelaki itu pergi, Claire keluar dengan mata sembab. Ia langsung masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Faris mengetuk perlahan. Tidak dijawab. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit. Claire menarik napas panjang, lalu berkata, "Itu mantan suami saya. Dia mengancam akan merebut restoran ini. Katanya, saya tidak pantas kelola sendiri." Faris terdiam, tapi hatinya mulai terasa panas. Entah karena marah, atau karena rasa melindungi. Claire memandang Faris dengan mata basah. "Aku lelah, Faris. Aku tidak tahu harus bertahan atau menyerah." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Faris memegang tangan Claire, lalu berkata dengan lirih, "Kalau saya boleh, izinkan saya bantu jaga apa yang sudah Madam bangun. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya merasa perlu ada." Detik itu juga, Claire memeluk Faris erat, tanpa kata, tanpa janji, hanya rasa yang terpendam selama ini. Tapi akankah hubungan ini terus berjalan mulus? Atau justru badai yang lebih besar sedang menunggu di depan? Sejak malam itu, hubungan Faris dan Claire tak lagi sama. Meski di restoran mereka tetap menjaga sikap, tapi di balik dinding dapur dan aroma tumisan, keduanya mulai saling memahami dengan cara yang lebih dalam. Faris kini tak hanya membantu di dapur dan menyusun menu, tapi juga ikut duduk dalam rapat kecil bersama Claire, membahas keuangan, pemasaran, hingga penataan interior restoran yang akan direnovasi. Claire memberinya ruang, dan Faris mengisinya dengan kerja keras dan ketulusan. Namun, tak semua orang bisa menerima perubahan itu. Suatu pagi, Camille, koki senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di sana, melayangkan protes. "Dulu, kita kerja di sini seperti keluarga. Sekarang, semua berubah sejak anak muda itu datang. Apa selanjutnya? Dia jadi pemilik restoran juga." Kata-katanya sengaja diucapkan keras, di depan semua staf. Claire langsung keluar dari ruangannya, menatap Camille tajam. "Kalau kamu tak percaya dengan arah baru restoran ini, kamu boleh pergi. Tapi jangan pernah rendahkan orang yang bekerja dengan hati." Camille terdiam. Faris hanya menunduk, tak mau menambah keruh suasana. Malam harinya, Claire datang ke apartemen Faris. Ia membawa 2 kantong kertas berisi makanan hangat. Mereka duduk di balkon, memandangi lampu kota Paris. "Maafkan aku," ucap Claire lirih. "Aku tahu, kehadiranmu mengubah banyak hal. Tapi aku juga tahu, perubahan itu bukan salahmu. Kamu hanya jadi dirimu sendiri." Faris menatap Claire. Kali ini lebih lama dari biasanya. "Madam, saya tidak pernah minta lebih. Tapi jika Allah menakdirkan saya berada di sini, maka saya akan bertanggung jawab." Claire mengangguk. Lalu ia membuka kotak kecil dari dalam tasnya. Sebuah cincin mungil perak mengilat di dalamnya. "Aku ingin kamu menikahiku, Faris. Bukan karena kamu harus, tapi karena aku tahu, hanya denganmu aku merasa hidup ini masih layak diperjuangkan." Jantung Faris berdetak lebih cepat. Ia menatap cincin itu, lalu menatap mata Claire yang jujur dan rapuh. Dunia seperti berhenti sejenak. Faris menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau saya menikahi Madam, saya ingin hubungan ini jadi ibadah. Saya ingin kita belajar mengenal Allah bersama." Claire terdiam. Lalu matanya basah. Ia memeluk Faris erat, dan kali ini,
Tak ada lagi keraguan. 3 bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di sebuah taman kecil di pinggir kota. Hanya ada beberapa teman dekat, sahabat dari komunitas restoran, dan seorang ustaz Indonesia yang datang dari Lyon untuk menikahkan mereka. Claire mengenakan gaun putih sederhana, Faris bersorban dengan jas hitam yang elegan. Tapi justru di hari bahagia itu, kabar buruk datang dari tanah air. Pesan singkat dari kakaknya di Tulungagung membuat Faris tiba-tiba pucat dan kehilangan kata. "Mas, Bapak masuk rumah sakit. Harap segera pulang. Kondisinya kritis." Faris menggenggam tangan Claire. Tak ada pilihan selain pulang. Tapi mampukah ia meninggalkan semua yang telah ia bangun di Perancis? Bahkan saat baru saja menjadi suami? Pagi setelah pesta kecil pernikahan mereka, Faris duduk sendirian di dapur apartemen, menatap tiket elektronik yang baru saja ia beli. Claire masuk perlahan, membawa 2 cangkir kopi. Ia tahu, senyuman Faris pagi itu bukan senyuman yang utuh. "Aku akan ke Tulungagung malam ini," kata Faris pelan. Claire mengangguk, duduk di sebelahnya. "Aku tidak akan menahanmu. Ini waktumu untuk pulang. Faris, keluargamu selalu jadi bagian dari hidupmu, sebelum aku." Faris mengusap wajah. "Saya cuma takut, Claire. Takut kehilangan beliau sebelum saya bisa bilang kalau saya sudah menikah. Kalau saya sudah jadi seseorang." Claire menggenggam tangan Faris. "Kamu sudah jadi seseorang sejak lama. Bapakmu pasti tahu itu." Setelah pamit dan menitipkan restoran kepada kepercayaan Claire, Faris terbang pulang. Perjalanan panjang dari Paris ke Surabaya, lalu menempuh darat ke Tulungagung terasa seperti tahun, bukan jam. Matanya lelah, tapi pikirannya terus berlari. Sesampainya di rumah, ia disambut adik-adiknya yang sudah berkumpul. Tangis ibunya pecah saat Faris memeluknya. Ia langsung menuju kamar, tempat bapaknya terbaring lemah dengan selang infus dan wajah pucat. "Pak, Faris pulang. Pak, ini Faris," bisiknya sambil menggenggam tangan yang dingin itu. Kelopak mata bapaknya bergerak. Pelan, ia membuka mata, menatap putra sulungnya yang kini terlihat jauh lebih dewasa. "Faris, kau sehat, nak?" Suara bapak nyaris tak terdengar. "Sehat, Pak. Alhamdulillah. Faris sudah menikah, Pak, sama wanita baik." Dia mualaf. Dia pemilik restoran tempat Faris kerja. "Faris bahagia, Pak? Insya Allah." Bapak tersenyum. Lalu satu air mata jatuh dari sudut matanya. Satu napas dalam, lalu tenang. Tubuhnya tak bergerak lagi. Faris memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin. Tangisnya pecah. Dunia seperti membeku. 3 hari setelah pemakaman, Faris duduk di halaman rumah. Udara sore Tulungagung membawa banyak kenangan. Ibunya duduk di sampingnya, menepuk bahunya. "Bapakmu bangga. Faris, kau harus kembali ke istrimu. Wanita itu pasti sedang menunggumu." Faris menatap ibunya. "Tapi rumah ini juga tanggung jawabku, Bu. Rezekimu ada di sana, Nak. Tapi doaku selalu menyertaimu di sini." Faris mengangguk. Ia tahu, kepergian ini bukan meninggalkan, tapi kembali menjemput amanah yang sudah dititipkan Allah padanya. 5 hari kemudian, Faris kembali ke Paris. Namun saat turun dari pesawat, ada sesuatu yang janggal. Ia mencari-cari Claire, tapi wanita itu tak muncul seperti biasanya. Ia menelepon, tak dijawab. Pesan tak dibalas. Saat sampai di restoran, lampu padam. Tertempel surat di pintu. "Restoran tutup sementara. Hubungi manajer untuk informasi lebih lanjut." Faris panik. Ia berlari ke apartemen mereka. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tak ia duga. Apartemen mereka kosong. Tirai tertutup. Meja makan rapi. Tak ada jejak Claire sama sekali, kecuali sebuah surat yang tergeletak di atas bantal ranjang. Dengan tangan gemetar, Faris mengambilnya dan mulai membaca. "Faris, maafkan aku yang pergi diam-diam. Aku tahu kamu akan mengejarku jika aku pamit. Tapi aku butuh waktu untuk sendiri.
Dokter bilang aku harus menjalani terapi intensif di luar kota karena komplikasi yang lama tak kuperiksa. Aku tidak ingin kamu terbebani. Aku ingin kamu fokus pada hidupmu, pada impian kita. Jika Allah mengizinkan, kita akan bertemu kembali dalam keadaan lebih kuat. Aku mencintaimu, Claire. Faris duduk di lantai, menggenggam surat itu erat-erat. Ada perasaan takut, kehilangan, marah, tapi juga rindu yang dalam. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menghubungi Claire. Pesan tak terbalas. Telepon tak terangkat. Ia pun mencari tahu lewat manajer restoran, yang hanya memberinya alamat rumah sakit khusus di luar Paris. Tanpa pikir panjang, Faris menempuh perjalanan ke kota kecil di selatan. Rumah sakitnya sunyi, dikelilingi pepohonan tinggi dan bangunan bergaya klasik. Di ruang rawat itu, Faris berdiri di depan pintu kaca bening, menatap Claire yang tengah tertidur dengan infus di tangan. Wanita itu terlihat pucat, namun damai. Faris mengetuk perlahan. Claire membuka mata, dan begitu melihatnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kenapa kamu datang, Faris?" bisiknya pelan. Faris masuk dan duduk di sampingnya. "Karena aku suamimu. Karena kita bukan lagi dua orang asing. Karena kamu tak akan pernah sendiri, Claire." Hari-hari di rumah sakit menjadi lembaran baru. Faris merawat Claire dengan ketulusan seperti ia dulu merawat ayahnya. Ia membacakan ayat-ayat pendek saat Claire kesulitan tidur. Ia membuatkan makanan ringan seperti yang biasa mereka jual di restoran. Cinta tumbuh, bukan dari romansa sesaat, tapi dari pengorbanan yang ikhlas. Beberapa minggu kemudian, Claire mulai membaik. Ia bahkan sudah bisa duduk di taman rumah sakit sambil memegang tangan Faris, menikmati matahari musim semi yang hangat. "Faris, setelah semua ini selesai, aku ingin buka restoran baru. Tapi kali ini, bukan cuma masakan Perancis. Kita buka dengan menu Indonesia juga. Kita bawa cita rasa Tulungagung ke sini." Faris tersenyum. "Dan kita beri nama restorannya Rumah Dua Dunia. Karena kita berdua berasal dari dunia yang berbeda, tapi kini satu atap." Claire mencubit lengan Faris pelan. Mereka tertawa. Dan sore itu, di bawah langit biru yang jernih, cinta mereka seperti diberi nafas baru oleh Allah. Kini, kisah seorang santri dari Tulungagung dan janda bule pemilik restoran bukan lagi sekadar kebetulan, tapi bukti bahwa cinta bisa lahir di mana saja. Bahkan, dari luka yang tak pernah diduga.